Burung paruh bengkok adalah satwa yang sangat sulit berkembang biak karena kebutuhan dia terhadap pohon-pohon itu sangat spesifik. Kenyataannya sekarang beberapa jenis populasinya sudah turun sangat drastis. Burung apa saja waktu saya nangkap itu, maupun burung putih, burung hijau. Aktivitas perburuan itu memang sudah mengakar sebagai sejarah. Saya ingin melepaskan, dikembalikan ke habitat mereka di alam. Untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih dalam tentang habitat atau populasi paruh bengkok di Maluku Utara atau Kepulauan Maluku ini, kita sudah bersama orang burung Indonesia. Nama siapa, Mas? Halo, nama saya Beni. Sebagai apa di? Sebagai koordinator Kepulauan Maluku di program Kepulauan Maluku Burung Indonesia. Nah, bicara soal burung paruh bengkok di Maluku, seperti apa kondisinya saat ini? Ya, kalau kita bicara soal status ya, ada 9 jenis burung paruh bengkok yang ada di Provinsi Maluku Utara. 4 jenis diantaranya adalah jenis-jenis yang sangat rentan populasinya karena perburuan ilegal untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan. Di antaranya jenisnya adalah kakatua putih, kemudian kasturi ternate seperti di baju saya, kemudian ada lagi nuri bayan dan nuri kalung ungu. Jadi burung-burung itu adalah burung-burung yang disebut dengan kelompok burung paruh bengkok. Nah, selain 9 tadi itu, apakah ada paruh bengkok yang sudah punah? Kalau punah secara global tidak ada. Nah, di beberapa hutan di kepulauan di Maluku Utara ini, terutama di Pulau Halmahera yang besar, ada kantung-kantung populasi yang masih bertahan di hutan-hutan yang masih alami. Nah, kalau bicara soal perburuan tadi, apakah saat ini masih berlangsung perburuan atau perdagangan paruh bengkok? Ya, saat ini memang masih berlangsung dan aktivitas perburuan itu memang sudah mengakar sebagai sejarah ya. Dulu waktu 100-200 tahun yang lalu burung paruh bengkok dijadikan sebagai satwa peliharaan dan diperdagangkan oleh perdagangan lintas kerajaan ya, termasuk Kesultanan Ternate juga tercatat membawa burung-burung keluar daerah ke Nusantara dan ke luar negeri. Kemudian dalam laporan-laporan di dekade tahun abad 20 dan 21 ini masih dapat kita temukan aktivitas perburuan, bahkan liputan-liputan berita tentang perburuan ilegal burung paruh bengkok masih sangat banyak. Nah, untuk pelestarian, bagaimana burung Indonesia melihat peran pemerintah di sini? Kalau saya melihat pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi ya aktivitas perburuan ilegal termasuk burung paruh bengkok saat ini memang sedang gencar-gencarnya. Pemerintah dikomandani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, balai-balai konservasi dan Taman Nasional sudah sangat aktif membangun fasilitas, membangun komunikasi kerjasama. Tapi memang karena perburuan itu terjadi hampir di semua desa di Provinsi Maluku Utara, maka upayanya memang belum terlihat sangat signifikan dari segi jumlah tangkapan burung. Tetapi di simpul-simpul seperti daerah-daerah transit, yang pelabuhan, bandara, itu sudah sangat ketat. Apa sih pesan untuk pelestarian satwa liar kita, khususnya burung paruh bengkok? Ya, pesan saya terkhusus ya sebetulnya kepada warga di Provinsi Maluku Utara. Waktu saya melakukan survei, banyak sekali paradigma di desa-desa mengatakan bahwa burung paruh bengkok di Maluku Utara itu dianggap sebagai hama. Sehingga ada yang beralasan ini boleh saja ditembak, boleh saja ditangkap dan diperdagangkan gitu. Tapi pada kenyataannya itu mungkin paradigma yang lampau ya, dan sudah tidak terjadi. Kemudian burung paruh bengkok adalah satwa yang
sangat sulit berkembang biak karena kebutuhan dia terhadap pohon-pohon itu sangat spesifik. Dalam setahun mungkin hanya 1 kali musimnya untuk berbiak, dan itu pun mungkin anaknya antara 1 dan 2 ekor. Maka dan kenyataannya sekarang beberapa jenis populasinya sudah turun sangat drastis. Lebih dari 50%-nya sudah hilang di alam, seperti jenis kakak tua putih, nuri bayan, nuri kalung ungu. Kalau misalnya kita bicara angka, kira-kira berapa jumlah paruh bengkok secara umum? Jumlah apa nih? Ekor. Jumlah ekor ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Burung Indonesia di tahun 2020 sampai 2021, studi kasusnya ada burung kakak tua putih. Itu kita mengidentifikasi kurang lebih tersisa hampir 40.000 ekor. Oke. Itu jumlah yang banyak atau jumlah sedikit? Kalau kelihatannya kayaknya banyak, Ya. begitu. Tapi kalau kita bandingkan datanya dengan penelitian pada tahun 91 oleh Lambert, itu populasi pada saat itu adalah 160.000 ekor. Wis. Nah, jadi bisa dibayangkan sudah tersisa berapa persennya. Dengan angka rata-rata sejak tahun 91 sampai saat ini, beberapa laporan investigasi yang dilakukan oleh banyak pihak, itu ada yang melaporkan rata-rata setahun 17.000 ekor, ada yang 10.000 ekor ditangkap per tahun, dan begitu. Jadi angka 40 ribuan itu memang kedengarnya banyak, tapi sebetulnya kalau di alam itu sangat sedikit. Padahal mereka merupakan bagian dari rantai ekologis ya. Ya, dan sangat mempengaruhi jenis yang lain. Kalau satu jenis itu punah secara lokal maupun secara global, maka yang lain pasti tidak lama akan menyusul karena ada rantai masalah di situ. Kalau yang satu hilang, yang lain pasti akan terganggu. Ini paruh bengkok ini hanya yang 9 jenis tadi itu hanya ada di Indonesia atau di negara lain juga ada? Ada di negara lain beberapa jenis ya, di negara Papua Nugini, ada juga di negara Australia. Seperti burung yang paling umum di sini adalah kipasan kebun ya. Kemudian ada juga sampai di kepulauan Bismarck di Papua Nugini bagian paling timur. Kalau yang hanya ada di sini? Yang hanya ada di sini burung paruh bengkok yang endemik Maluku Utara adalah kakak tua putih, kemudian kasturi ternate, dan serindit Maluku. Burung yang paruh bengkok yang paling pemalu, paling kecil, dan sangat sulit dilihat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak Penny. Oke, demikian bincang kita, dan saksikan bagaimana upaya dari Burung Indonesia untuk melakukan konservasi terhadap burung paruh bengkok. Sampai jumpa. Sampai jumpa.